dimenangkan oleh beliau-beliau itu namanya bukan kami melarikan diri, tapi memang kami itu menang dan Jokowi tetap harus dihadiri dengan ijazah palsunya. Ya, sekali lagi kehadiran saya di sini ke tengah. Oke. Sekali lagi kehadiran saya di sini adalah untuk menegaskan bahwa saya dan Dr. Tifa itu tetap bersama. Tidak ada yang namanya pecah-memecah, itu nggak ada. Demikian juga para lawyer. Lawyer kami selalu kemudian bersatu, kemudian selalu memberikan masukan-masukan, termasuk ya ada banyak hal yang dari sidang pra-peradilan yang saya lakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sangat bisa dimanfaatkan oleh Dr. Tifa. Misalnya apa? Misalnya kemarin ada ahli yang kata dihadirkan oleh pihak termohon, yaitu Polda Metro Jaya, ahli yang kata ahli hukum tapi tidak mengerti ITE sama sekali. Hukum ITE tidak ngerti, dan tidak ada satu saksi pun yang dihadirkan. Jangankan ahli, tidak ada satu saksi. Dan kemudian ini terkait juga dengan ahli yang dulu, yang Aristo Pangaribuan, yang dia juga malah mengatakan berkas ketika penangkapan, penahanan, dan penggeledahan itu cacat formil. Ya, jadi sekali lagi terus lakukan apa yang harus dilakukan oleh tim kalau bahasanya one for all. One for all, all for one. Dan kalaupun insya Allah Dr. Tifa dan pengacara melakukan dan kemudian eksepsi dan eksepsi ini dimenangkan oleh beliau-beliau itu namanya bukan kami melarikan diri, tapi memang kami itu menang dan Jokowi tetap harus dihadiri dengan ijazah palsunya. Jangan percaya pada radio rusak. Ini radionya nggak rusak ini. Itu ya, saya kira itu aja. Biar porsinya terlebih banyak timnya Dr. Tifa. Saya aja. Saya 162.000% Jokowi nggak hadir. Hidup Dr. Tifa. Ya. Kita makan sate lagi. Pak Roy berarti Tifa ya berdua. Berdampingan jadi foto dulu, Oke. Semuanya tangan. 1, 2, 3. Semangat. Kepala tangannya boleh 1, 2. Tangannya diangkat. Kanan Pak Roy. Oke, siap ya. Ya, makasih. Oke, kanan bawah udah. Dan ijazahnya asli loh ya, asli. Ini yang ketiga Mbak ya? Yang terakhir. Yang makasih Mas Roy. Ya, oke. Itu yang terakhir kan pertama kedua. Karena kemarin banyak yang tanya, Mas kalau latar belakangnya kaosnya hitam, ya jadi hari ini kaosnya latar belakangnya putih, tapi gambarnya tetap untuk para termul itu. Bacanya apa Pak Roy? Artinya apa? Bacanya apa bacanya? Baca sendiri. Dari sini nggak kelihatan tulisannya. Bacanya nggak tulisan, nggak kelihatan. Asu kabeh. Tapi Pak Ganjar juga pakai kaos artinya begini. SSU apa ya? Asu. American Society apa itu ya? Alhamdulillah ya, jadi memang waktu dua minggu yang lalu ketika kami mendapatkan surat dakwaan ya, sidang perdana ya, kemudian dengan sekarang JPU itu memberikan tanggapan, ya kita melihat sama saja gitu ya, jadi bahwa secara pokok ya, secara inti surat dakwaan itu kan obscure libels, mencampur adukan ya, compang-camping, tidak terjadi koherensi ya antara satu pasal dengan pasal yang lain didakwakan, apalagi kalau kita bicara pada bukti-bukti dan sebagainya. Jadi terlihat sekali bahwa surat dakwaan itu dipaksakan. Nah, setelah kami melakukan nota perlawanan atau eksepsi, pada hari ini mereka punya kesempatan untuk mengajukan tanggapan. Ternyata tanggapannya juga tidak jauh beda dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan. Ya, ini menunjukkan bahwa betapa lemahnya sebetulnya dakwaan yang
disampaikan oleh penuntut umum kepada saya. Ya. Terkait akhirnya majelis hakim mengabulkan BAP yang diminta oleh pengacara. Ya, itu juga menarik sekali ya, karena ini sidang sudah 3 kali berlalu, ya. Kemudian BAP itu yang seharusnya menjadi hak dari semua termasuk terdakwa itu tidak diberikan juga. Jadi diberikannya secara parsial atau sepotong-sepotong. Kemudian sampai kami minta-minta bersurat dan sebagainya. Dan ternyata pada saat sidang sudah berjalan 2 kali, kami menemukan hal yang sangat aneh, janggal, tapi sekaligus itu adalah intisari dari peristiwa dakwaan ini ya. Yaitu apa? Bahwa ternyata pada resume kami menemukan ada 26 ahli ya yang diperiksa oleh Polda. Ya, ahli itu adalah ahli dari pihak mereka. Termasuk di dalamnya ada 4 ahli digital forensik dan ada BAP dari lapor. Ternyata itulah yang sampai dengan sidang ketiga ini berjalan belum juga diberikan kepada kami. Itu kan aneh sekali gitu ya. Dengan tidak diberikannya berkas itu mengganggu pengacara. Oh, sangat mengganggu ya, karena kami tidak diberikan jantung ya atau inti dari dakwaan mereka itu. Ya, yang paling lucu adalah bahwa pada saat tadi ketika pihak advokat kami meminta terkait dengan 26 BAP dari ahli mereka itu, mereka seperti seakan-akan bersikeras untuk tidak mau menyerahkan. Jadi pertanyaannya ada apa? Tanda tanya besar sekali. Mengapa mereka betul-betul seakan-akan mati-matian untuk tidak mau menyerahkan BAP 26 BAP yang sangat penting itu. Ya. Nah, terus kemudian mereka juga berargumentasi bahwa BAP itu akan mereka pilah-pilah dulu loh. Ini sudah tidak saatnya. Siapa saksi yang mau dihadirkan? Iya, mereka akan memilih siapa saksi yang dihadirkan. Karena itu mereka juga akan memilih BAP yang akan disampaikan. Itu sama sekali tidak dibolehkan secara KUHAP. Jadi mereka itu secara sadar melakukan obstruksi ya. Namanya apa? Obstruksi apa? Obstruksi terhadap KUHAP ya. Begitu ya. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Ya, makasih. Pada aparat harus pro rakyat. Kalau nggak siap-siap bakal dilemparkan rakyat. Yang ditangkap Jokowi. Ayo Banten. Ayo Banten.